melantunkan gata pelimpahan jasa. 烟消三章主烦恼，烟得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。前抵经师弟子，诚愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。师兄师姐，请向佛、菩萨和及上人行上问讯、一问讯、再问讯、三问讯。师兄师姐，请坐。师兄师姐，marilah selamat malam ya, Sesung Seji. Penuh syukur kita hari ini dapat berkumpul mendengarkan ceramah master. Sebelum memulai acara, kita mendengarkan doa bersama. Marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Cảm ơn sư兄.
少心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心连上大诸佛心，大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。hati manusia tercipta, masyarakat damai harmonis, dunia terbebas dari bencana. Selamat malam, Susyong Sejemen. Kangen ya, kita dapat berjumpa hari ini bersama dalam Simpasiang. Kangen Sang Kaise. Di sini hari ini saya didampingi ya mitra bajik saya, Amisu Susyong. Sebelumnya selamat tahun baru ya, Susyong Seje. Di tahun baru ini kita penuh sukacita mendengarkan Dharma, hati damai, tentram, dan berbahagia dalam menjalankan jalan bodhisattva ini. Kangen. Silakan Susyong. Ya, Happy New Year ya, Susyong Seje. Jadi kita ini ya menyiapkan ya waktu dan hati kita ya. Jadi biasanya hari Minggu ini pesertanya sedikit ya, tapi selalu ya saya sendiri ya selalu mengutamakan quality ya daripada quantity. Oke. Mungkin kita persilakan ya. Silakan Susyong memulai dahulu. Kangen. Kita memulai ya tentang intisari ya di bab 19 yang jasa kebajikan dari Guru Dharma di episode 1685 ya. Di segala kondisi pendukung yang terkumpul adalah keberadaan menakjubkan di dalam kekosongan. Jadi sebelumnya kita juga sangat kangen ya Susyong Seje ya yang menyiapkan materi ya setiap hari ya sehingga kita dapat kesempatan untuk belajar bersama. Oke, kita lanjut di catatan tangan master. Jadi dalam episode ini ya, master ada memberikan catatan tangan seperti berikut ini. Memiliki keyakinan dan pemahaman yang murni, suasana batin yang tenang dan jernih, bebas dari segala keraguan dan penyesalan, tubuh dan batin penuh kegembiraan, dapat membangkitkan pemikiran yang langka, makanya dinamakan halus dan menakjubkan, serta tak terbayangkan, kekosongan yang sejati dan keberadaan yang menakjubkan. Jadi dalam catatan tangan master ini tentunya akan diuraikan ya dalam item-item berikut ini. Oke, kita mulai di item pertama ya. Berhubung kita sudah meyakini ya dan memahami, kita harus mempelajari Dharma
dengan sesama. Semua yang ada dalam Dharma adalah untuk menyadarkan kita jangan sampai terkontaminasi dengan kerisauan dan kegelapan batin, menjaga kejernihan lahan batin kita. Maka karena lahan batin kita jernih, sehingga energi kita menjadi jernih juga. Suasana sekitar juga akan menjadi tenang. Ini adalah berbicara dari internal tubuh kita maupun luarnya. Lahan batin yang ada di dalam dan juga suasana yang ada di luar, dalam keriuan kita juga merasa jernih. Ya, maksudnya keriuan ini keramaian ya, kita juga bisa tenang. Inilah suasana batin yang tenang dan jernih. Kita tidak akan terganggu oleh kondisi luar sana. Hal yang kita lakukan dipilih sejak awal. Jika sudah tepat, maka tidak akan ada kerisauan dan kegelapan batin yang datang. Jadi, keraguan dan penyesalan ini tidak akan memasuki batin kita. Jadi, kita harus terbebas dari segala keraguan dan penyesalan. Tubuh dan batin akan murni. Batin tidak seharusnya memiliki keraguan dan penyesalan. Jika kita bisa demikian, setiap hari akan tubuh dan batin penuh kegembiraan, dan sendirinya kehidupan akan penuh sukacita. Oke, ini saya coba pahami ya di item pertama ini ya, bahwasanya kita mempelajari Dharma itu ya sebetulnya ya sebagai perisai kita ya. Karena perisai ini ya itu untuk menghindari dari kegelapan batin, noda batin yang setiap detik menghampiri kita. Ya, jadi kita dalam mempunyai perisai ini tentunya di dalam tubuh kita mempunyai suatu semangat ataupun energi. Ya, jadi kalau dalam tubuh kita mempunyai energi sehingga kita dalam situasi apapun kita itu tetap tenang dan jernih. Ya, ini sangat penting ya. Jadi dalam hal ini kalau kita sudah tenang dan jernih tentunya ya kita dapat ya memakai logika ya dan hati kita untuk menghadapi setiap peristiwa yang akan terjadi. Oke, lanjut di item kedua. Cảm ơn sư chia. Zio. Yang bersungguh ingin maju sangat langka. Mampu menerapkan Dharma dengan benar-benar, Dhamma yang mendalam ke dalam kehidupan sehari-hari ini sangat langka. Yang benar-benar terus membangkitkan tekad, terus maju, ada berapa banyak orang? Sangat aneh, sangat langka. Membangkitkan tekad dan juga tiada rintangan, tiada hambatan, dan tak ada rintangan dari luar, demikian memperteguh tekad. Ini disebut dapat membangkitkan pemikiran yang langka. Pemikiran yang langka yaitu kondisi batin yang langka, batin pencerahan yang murni dan tanpa noda. Ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Disebut halus dan menakjubkan. Disebut halus dan menakjubkan. Dharma yang halus dan menakjubkan antara langit dan bumi, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Inilah Dharma yang halus dan menakjubkan dari alam semesta besar. Jika selaras, maka tidak akan ada bencana. Kalau tidak selaras, maka akan ada penyakit. Manusia di alam semesta ini hidup dalam penderitaan, ibarat sama dengan tubuh kita. Jika keempat unsur selaras, maka tubuh disebut sehat. Jika keempat unsur tidak selaras, maka akan sakit. Merasa sangat menderita. Artinya sama. Oleh karena itu, segala karakteristik Dharma setelah dipahami adalah sangat halus. Saya coba ya memahaminya ya.
yang sungguh ingin maju sangat langka, mampu menerapkan Dharma dengan benar, Dharma yang mendalam dipraktekkan dalam sehari-hari. Dalam ini menemukan Dharma sebagai pedoman hidup ya, mungkin kita setelah bertemu kita boleh ini, apakah saya memahami kalimat ini? Dengan sering memunculkan pertanyaan, kita akan mencari jawaban. Kira-kira apa yang dimaksudkan Master bercerita, apa maksud kenapa Master menceritakan hal ini? Pasti ada pesan yang ingin disampaikan Master. Dari sana saya belajar ya, karena semua yang Master sampaikan itu baik ya, dan saya mendengarkan itu terasa bahagia. Ini bagus, bagus. Dalam hidup mau seperti ini. Tapi dengar, baca sekilas lupa. Jadi di sini kan dikatakan bahwasanya kalau untuk Dharma itu kita harus dengar, harus pahami. Tapi bagaimana cara kita memahami? Kita harus ada pertanyaan. Dari pertanyaan, apa ya yang mau disampaikan? Kita akan wensusiu ya, merenungkan apakah benar ini. Ya, namanya tahapan setiap orang kan berbeda ya dalam memahami Dharma, termasuk saya sendiri ya. Tapi nggak apa-apa. Saat ini saya mengerti ini boleh, nggak masalah. Mungkin setiap hari dengan tekun mendengarkan Dhamma dan coba mempraktekkan dalam keseharian, terasa setiap hari ada kemajuan dan kemajuan. Lalu di sini ada dikatakan tentang ini Dharma yang sangat halus menakjubkan, termasuk alam semesta besar seperti bumi, galaksi ya, alam semesta, dan alam semesta kecil tubuh kita. Setiap hari kita tidak tahu apa yang terjadi, maksudnya kita tidak pernah memperhatikan apa yang terjadi dengan tubuh kita. Setiap hari sel-sel tubuh kita bagaimana bekerja, apa yang akan dialami tubuh kita saat kita marah. Pernah dengar? Saat kita marah, berarti tubuh kita ada itu gempa bumi. Tapi kita tidak pernah menyadari hal ini sampai kita mendengarkan cerita tentang ini yang diceritakan Master. Jadi perlunya kita ada mendengar sehingga kita tertanam dalam alam kesadaran kita untuk tahu hal ini, dan setiap hari kita mendengarkan. Saat kita mendengarkan ini, kita bisa mengingat yang lalu untuk menggabungkan pemahaman kita. Oke, sampai sini ya. Silakan lanjut, Cecil. Karen. Oke, kita di item ketiga ya. Jadi meminjam segala kondisi pendukung yang berkumpul. Terdapat keberadaan menakjubkan di dalam kekosongan. Ini terjadi dalam waktu dan ruang. Ruangannya tetap sama, jaraknya sangat jauh, tapi waktunya sudah berlalu. Sudah lewat 20 tahun. Tempat ini sangat jauh dari Taiwan, dan banyak waktu sudah berlalu sejak itu. Tapi karena keberadaan yang menakjubkan, bahkan setelah lebih dari 20 tahun, mereka melihat topi kita dengan logo ini dan mengenalinya dari 20-an tahun yang lalu. Mereka langsung mengingat kami, dan mereka berpegang pada mereka mengingat kami dan mereka berpegang pada rasa terima kasih mereka sejak saat itu. Dengan menyimpan kupon itu di tempat yang sangat dihormati atau menyimpannya di tempat yang paling aman. Ini adalah dua keluarga yang berbeda, tapi mereka berpegang pada rasa terima kasih yang sama di hati mereka. Mereka berpegang pada rasa terima kasih ini untuk waktu yang sangat lama sampai sekarang. Ingatan itu akan tetap ada. Jadi, walaupun waktu sudah berlalu dan ruangan itu sudah kosong, perasaan dan ingatan itu masih ada secara menakjubkan. Oleh karena itu, mereka sangat halus dan menakjubkan. Batin kita sangat terbuka dan luas. Dalam batin kita yang terbuka dan luas,
kita menebar benih-benih baik tersimpan di dalam kesadaran kedelapan kita. Ini adalah kenangan, ingatan, kita mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan di dalam kesadaran kedelapan kita. Jadi ini sebetulnya ya adalah peristiwa ya tentang bantuan di China ya. Jadi pada saat itu ya ada seperti kita ketahui ya lerawan di China itu sedikit ya, tapi jarak ya yang akan ditempuh itu sangat jauh. Jadi mereka membagi kupon ya. Jadi kebetulan penerima kupon ini ya itu menyimpan kupon ini di altar ya. Jadi dia sangat inilah istilahnya sangat terkenang ya terkesan dengan peristiwa tersebut sehingga dia menyimpannya di altar. Jadi 20 tahun kemudian ya ada lerawan Ceci yang berkunjung di tempat tersebut sehingga dia melihat dari logo ya, logo Ceci ya. Jadi logo Ceci ini juga seperti kita ketahui ya, di mana tetap di Ceci ada kegiatan selalu dipasang bendera ya, bendera yang menunjukkan logo kita. Ya, sebetulnya ini hal-hal kecil ya, tapi ya master kita selalu ya memperhatikan hal-hal kecil tersebut ya. Jadi kita sebagai lerawan tentunya ya kita juga belajar ya dan kita belajar dari master ya apa yang menjadi uh, metode ya bagaimana metode belajar dharma ya kita berusaha untuk ya ATM lah ya maksudnya amati, tiru dan modifikasi ya. Dan juga dalam hal ini ya tentang ya keberadaan yang menakjubkan ya dan dalam kekosongan Cheng Kong Miao Yu ya. Jadi mungkin pronunciation saya ya kurang bagus karena saya tidak mengerti Mandarin ya. Jadi sebetulnya di dalam Dharma ini ya kita itu selalu ya belajar ya. Bahasanya Dharma itu kosong ya. Ya, tapi itu menakjubkan ya. Jadi kita sebetulnya ya yang memahami Dharma itu berapa banyak Dharma pun yang kita pahami ya sebaiknya kita terapkan aja gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya sederhanakan aja Dharma yang kita peroleh ya dalam kehidupan kita sehari-hari karena ya Dharma yang kita terima itu sangat menakjubkan ya artinya ya kita dalam kehidupan ini tentunya menghadapi ya segala masalah-masalah yang bakalan muncul ya tapi dengan kita memahami dharma tentunya masalah-masalah yang muncul ini kita dapat atasinya ya dengan perasaan tenang dan selalu ada jalan keluarnya jadi ya kita tetap semangat ya kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Oke lanjut item keempat Suci Cảm ơn. Kaan Mesu Sisung. Mari kita baca beranjali ya. Naskah Sutra. Seperti aroma dari Sumana, Jatika, Tamalapatra, Cendana, Gaharu, Cassia, aroma dari berbagai jenis bunga dan buah. Aroma dari para makhluk, aroma dari pria dan wanita, para pembabar dhamma, dapat mencium aroma dari mereka dari kejauhan dan mengetahui di mana mereka berada. Sutta Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Silakan next, Susyung. Seperti aroma dari Sumana, Jatika, Tamalapatra, Cendana, Gaharu, Cassia, aroma dari berbagai jenis bunga dan buah. Berbagai jenis bunga adalah sebab, dan berbagai jenis buah adalah balasan. Menggambarkan aroma dari makhluk tidak berjiwa. Syair ini menggambarkan aroma dari tanaman, pesona harum dari bunga, buah, dan pohon. Inilah bumi. Meskipun tidak berjiwa, ia juga memiliki prinsip kehidupan makhluk hidup.
Jadi, itu juga tumbuh secara mikro di bumi, itu tidak berjiwa. Yang disebut tidak berjiwa, tidak peduli sebagaimana Anda memarahinya atau menyebutnya, itu tidak akan merespon Anda, sehingga disebut tidak berjiwa. Di sini saya coba ini ya, saya pahami ya, bahwasanya makhluk tak berjiwa, seperti tanaman. Tanaman itu tidak ada perasaan, tapi dia hidup, bisa tumbuh. Tapi dia itu ada mengeluarkan aroma, aroma yang kita bisa cium, sehingga kita tahu ini baik, berguna, ataupun bermanfaat. Dan semua ini yang disebut tidak berjiwa ini tumbuh bersama di dalam bumi sebagai mikro di bumi. Alam semesta ini termasuk bumi, walaupun dia dikatakan tidak berjiwa, tapi dia memiliki prinsip kehidupan ya. Jadi kita yang hidup di bumi ini cobalah untuk ini melindungi bumi, menjaga itu keseimbangan tanah, air, udara, dan angin ya. Jadi dengan menjaga itu, sumber daya alam bumi ini kemungkinan bencana alam tidak akan begitu menghampiri kita. Jadi walaupun tidak berjiwa, tapi dia hidup. Dan kita harus memahami dia memiliki prinsip kehidupan. Jadi kita harus berusaha untuk melindungi dan menjaganya karena kita hidup di bumi yang sama. Susung, silakan lanjut, Kan En. Oke, ini kita di item kelima ya. Jadi kita sebagai makhluk berjiwa, ketika membangkitkan satu pikiran, apakah pikiran itu mengarah pada kebaikan atau keburukan? Jika itu adalah pikiran baik, maka tindakan kita akan menjadi baik. Jika itu adalah pikiran buruk, tindakan kita juga akan buruk. Jadi, membangkitkan satu pikiran berarti memulai suatu tindakan baik atau buruk. Ketika pikiran itu muncul, baik itu pikiran baik maupun buruk, tindakan akan mengikuti. Tindakan ini terus dilakukan dan terakumulasi. Inilah yang disebut dengan terakumulasi terus-menerus dan tak henti-hentinya, sehingga mendatangkan buah balasan. Proses ini sangat halus. Ketika kita terus melakukan dan mengakumulasi, hal itu akan menjadi sesuatu yang kokoh. Pada akhirnya menghasilkan yang disebut sebagai buah karma. Hal ini sangat luar biasa. Ketika kita memahami bagian yang sangat kecil dari sebab dan akibat serta identitas ini, kita dapat melihat bahwa akumulasi kebaikan menghasilkan aroma yang harum. Maka disebutlah aroma dari bagian-bagian tubuh. Inilah yang dinamakan aroma makhluk berjiwa. Kita dapat mencium aroma ini. Kita dapat memahami bahwa proses akumulasi tindakan pikiran seseorang adalah pikiran yang baik atau buruk. Jika itu adalah pikiran yang baik, maka hasil akumulasi tindakannya adalah karma baik. Yang baik menghasilkan harum. Oke, mungkin di item ini ya sudah dijelaskan ya secara detail ya bahwasanya ya awal dari tindakan itu adalah dari pikiran ya. Jadi kita perlu ya menjaga pikiran kita itu ya tetap dalam kondisi tenang ya. Jadi dengan pikiran kondisi yang tenang tentunya ya perbuatan kita juga dapat kita kuasai ya, sehingga kita bisa mencegah hal-hal yang tidak baik ya. Jadi kalau kita selalu melakukan hal-hal yang baik ya, itu akan terakumulasi ya, terkumpul ya. Hal-hal yang baik ini akan terkumpul. Tentunya juga ya kita melakukan hal-hal yang baik, tentunya lingkungan kita
ya. Ya, lingkungan kita artinya teman-teman, orang-orang yang kita jumpai itu selalu adalah orang-orang yang sama aromanya dengan kita, ya. Jadi tentunya dari aroma ini ya, aroma ini tentunya adalah harum ya. Harum ini setiap orang ya, setiap yang berjiwa tentunya mempunyai aroma. Jadi kalau kita berada di aroma orang-orang yang mempunyai istilahnya, kalau kita terkumpul dengan orang-orang yang aromanya sama, tentunya kita semua akan melaksanakan uh, melaksanakan kehidupan kita ya dengan perasaan yang sejiwa ya, sejiwa dengan aroma yang sama dalam hal ini ya. Jadi tentunya ya seperti kita ya di Kelerawanan Suci ya, kita kan banyak bertemu ya dengan pusatmen ya, saya istilahkan pusatmen nah, karena kita semuanya sudah berjalan di jalan Bodhisattva ya. Jadi pusatmen ini juga ya aromanya beda-beda ya, ya pusatmen ya. Tentunya bukan bukan sama semua ya. Ya, tetapi bagaimana kita memilih ya lingkaran-lingkaran yang aromanya itu lebih harum. Tentunya aroma yang kurang harum itu kita juga perlu menyebarkannya sehingga aroma yang kurang harum itu dapat menikmati aroma yang harum ya. Jadi dengan banyaknya aroma-aroma yang harum ya, saya umpamakan kunang-kunang ya. Kunang-kunang itu dia mempunyai sinar ya. Jadi karena aroma ini kita menciumnya dengan hidung ya. Jadi kalau kunang-kunang itu kalau dia sudah memancarkan sinar itu akan terlihat dengan mata. Jadi kalau satu kunang-kunang itu tentunya sinar yang diberikan itu ya kurang istilahnya redup lah. Ya, tapi kalau kunang-kunang ini ya berkumpul ya tentunya akan memberikan terang di satu ruangan tersebut. Akan tetapi kunang-kunang ini setiap kunang-kunang itu terangnya berbeda-beda. Ada yang sangat terang, ada yang terangnya sedikit. Jadi di sinilah ya kita pusatmen ya berlatih ya. Bagaimana kita sendiri itu dapat memberikan ya terang yang lebih 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 ya melebihi daripada yang lain ya. Tentunya ini juga sesuai dengan jodoh jodoh kita masing-masing ya. Mungkin ya itu aja yang dapat saya pahami. Jika Usahman ada yang bisa menambahkan, ya saya sangat senang hati ya, karena juga ya tadi di akhir ceramah master ya, jadi kita itu perlu ya untuk saling sharing ya, dan kita juga perlu saling menyukuri apa yang sudah kita alami sekarang ini. Oke, lanjut di item terakhir, Kang Eun Sejie. Oke, ini mungkin Orang yang membabarkan dharma menjauhkan diri dari urusan duniawi dan berdiam pada perhatian benar. Menjauhkan diri dari urusan duniawi yaitu sama dengan tanpa pamrih. Tiada manusia awam yang mengatakan, saya bersumbangsi, saya akan mendapatkan keuntungan apa? Perjalanan kali ini sangat jauh. Saya juga membiayai diri sendiri. Masih akan susah payah menuju sana. Selain tinggi, sangat susah payah. Akan tetapi demi apakah? Tidak demi apa-apa, cuma memberikan kedamaian pada makhluk hidup. Hanya ini saja, sehingga berdiam dalam perhatian benar. Menjauhkan diri dari urusan duniawi dan berdiam pada perhatian benar. Sehingga ini yang dimaksud dengan dari kejauhan dapat mencium semuanya dan tahu di mana para makhluk berada. Di slide ini saya mengingatkan teringat lagi ya tadi cerita tentang relawan ya yang di China itu.
Walaupun perjalanan ke sana itu begitu susah, sempat ingin ada putus asa, tapi karena mereka tahu, mereka melihat dan itu mengetahui ada yang sangat membutuhkan bantuan mereka, sehingga mereka tetap menguatkan hati untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh dan sulit. Tapi kenapa mereka bisa mau melakukannya itu? Karena mereka memiliki perhatian benar dan mereka tahu bahwa tujuannya apa dan memiliki perhatian benar ya. Mereka menjauhkan diri dari urusan duniawi dan terus berkonsentrasi, berdiam dalam perhatian benar. Jadi kita yang melihat sosok relawan seperti ini, kita dapat mencium aromanya. Kita berdiri melihat mereka, kita terinspirasi. Kenapa ya mereka bisa seperti ini, begitu bersungguh hati, memotivasi diri. Apakah saya bila ditempatkan atau ditugaskan seperti ini, saya mampu. Tetapi di Seci adalah pelatihan diri ya, Sejong Seci ya. Selalu ada Sejong Seci yang terdahulu yang pernah menjalani ini bersedia mendampingi kita. Asalkan kita nih ya rajin bertanya. Bertanya apa yang bisa saya bantu. Saya mengemban tugas ini, saya tidak paham apakah Sejong Seci bisa memberikan bimbingan. Dan relawan-relawan yang sebelumnya pernah menjalankan ini akan sukacita memberikan bimbingan dan pendampingan. Dan ya, di sini saya merasakan aroma mencium hal yang baik dan benar. Dan itu terlihat dari itu bagaimana rupa dari indera kita itu kita bisa merasakannya. Jadi di Seci Sang dan selalu bilang ya, pikiran kita, nien kita harus baik, ucapan kita juga baik, dan kita mempraktekkan ucapan kita itu dalam tindakan nyata. Sehingga setiap hari kita bisa menjalin jodoh baik. Oke, kan Sejong Seci, intisari malam ini udah selesai ya kita bacakan ya. Kan? Baik ya, Sece Elisa. Jadi mungkin kita mengundang ya Sesung Sece Pusanan yang ingin sharing ya. Iya, Silakan resen ataupun langsung buka mic. Jadi kita coba sama-sama kita belajar ya. Oke, silakan Rimba Sesyong, Kan En. 好，感恩上人开始。Tadi bab ini ya sangat menarik ya, sangat bagus ya. Tapi dengan sekilas Anda baca ya kan, tidak Mbak mungkin bisa Susyong, suaranya bisa dibesaran dikit. nah, bisa Suaranya lebih ya, kuat. sekarang Kan kurang jelas. kurang jelas. Mesti agak volumenya dibesarkan. Kan Susyong. Kayaknya sekarang udah bisa dengar suara. Masih kurang. Mau perbesar. Ya. Ya, cara perbesarnya macam mana Oke, ya? ini udah pas. Ini udah pas. Udah Silakan pas Susyong. ya. Oh, ya. Ini 感恩上人开始ya, 感恩大家 kesempatan untuk saya sharing ya. Episode ini hari ini sangat menarik ya. Jadi judulnya pun segala kondisi pendukung yang terkumpul adalah keberadaan menakjubkan di dalam kekosongan. Paham kan? Tapi kalau nggak paham nggak apa, masih bisa ulangi, mendengar lagi, membaca lagi. Memang tidak mungkin sekali sudah bisa ngerti. Soalnya menakjubkan ya bab ini ya. Terus dari pemahaman, tadi Master banyak yang jelaskan ya. Jadi saya pikir kalau kami mau jelaskan, tak mungkin bisa lebih ngerti ya. Ya, maka bab yang Master cerita tentu
lebih bagus ya daripada kami menjelaskannya. Tapi gimana supaya kita bisa lebih paham, mungkin bab ini perlu lagi diulangi, ada waktu didengar lagi, mungkin masih bisa dapat. Dengan hati, pikiran batin yang tenang, tentu kita meresap Dharma bisa lebih masuk ke hati ya, karena pikiran kita tidak ada gangguan dari risauan atau dari hal-hal yang belum diselesaikan, jadi susah ya. Tapi tadi ada dengar cerita sharing tentang dengar Dhamma nanti bisa gembira, tapi sebentar hilang. Tapi merasanya gembira, itu enggak apa. Karena merasa gembira saat kita mendengar Dhamma, nah itu udah utantiuk ya, udah dapat ya. Karena usingjongnya, berarti kita dengan hati yang tenang, meresap, dan kita merasakan, oh cocok ya. Nah ini termasuk kita sudah ada merasa itu sudah di celun ya. Celun itu dibasahi sama Dharma, ayat Dhamma ya. Batin kita udah terbasahin sedikit ya. Jadi tentu merasanya fasi ya, fasi. Jadi ada yang dengar Dhamma kadang-kadang belum bisa terima karena mungkin belum waktunya ya, karena pikirannya masih belum tenang ataupun ada hal-hal yang dipikirkan belum selesai, ya bisa juga ya. Terus di sini memang perlu ada pertanyaan kenapa kita tanya sendiri kenapa kami memang ceritanya sih belajar Dhamma harus wen siu. Wen, mendengar ya, berarti merenung, pikirkan kenapa ya. Siu itu laksana. Terus kita mendengar ataupun kami merasa bagus ya, kita ingin singnya, membangkit satu kemauan ya. Oh, saya mau melakukan hal ini karena hal ini bagus untuk manusia ya. Tapi membangkitkan niat gampang, tapi mau meneruskan tidak gampang. Nah, itulah sifat orang awam. Jadi ini ya termasuk saya nggak bilang saya hebat atau tidak ya. Saya juga belajar. Lalu yang namanya fanau, bukan fanau ya, risau, kadang-kadang pekerjaan yang belum siap ataupun mesti masih kita pikirkan, ya kan? Itu tentu setiap orang ada ya. Ya, pasti ada temu, tapi di mana cari solusi yang paling bagus, ya tidak menyakitin orang, ya kita lakukan. Ya, ini satu pembinaan diri. Jadi tidak menyakitkan orang, ya tidak menyakiti diri sendiri juga. Ya, jadi tadi ada cerita Master Kong Zhong Miao Yu yang dalam kekosongan, tapi keberadaan ada di dalam kekosongan. Itu ya sangat gimana ya untuk jelaskan. Tapi Master tadi ada jelaskannya. Kalau kalian lihat saya duduk di sini, nampak saya juga nampak kalian. Tapi kalau kamu mau lihat di belakang saya, nggak bisa. Karena saya tubuh ini masih ada. Jadi nggak bisa nampak tembus ya. Sama juga ya. Di belakang
Susyung apa? Saya nggak tahu, nggak bisa nampak. Jadi, tapi ada di belakang kami. Apa itu? Ya, nggak tahu. Miaoyu. Jadi kesimpulan dari Master selalu ya cerita tentang BGM. BGM itu kecil ya, tapi itu dibuka-buka lagi kecil ya, tapi kecil sekecil itu bisa tumbuh menjadi pohon. Itu salah satu contoh, Miaoyu yang. Tapi lebih mendalam lagi, saya pikir ya, udara itu juga Miaoyu. Kenapa udara itu Miaoyu yang? Udara itu kita bisa menampak dengan mata bisa tembus ya jauh ya. Kalau udara itu bersih ya. Kalau memang kabut ya debu banyak kita nggak bisa nampak jauh ya. Tapi walaupun eh, terkontaminasi atau tidak kontaminasi udara itu tetap keberadaan ada di dalamnya. Apa itu? Contohnya oksigen, karbon dioksida, nitrogen, banyak udara di dalamnya. Ya, sangat menakjubkan. Seperti saya bicara, ya, kenapa bisa kalian dengar sesium seceh? Ya, itu tentu ada frekuensi. Frekuensi lewat apa? Kita kan dulu pernah sekolah fisika, ya kan? Ada gelombang. Gelombang kok bisa sampai sana? Tentu ada lewat media. Media apa? Mungkin oksigen, udara lah. Eh, Istilah udara bisa mengantarkan frekuensi. Ya, dulu waktu masa kecil ada TV tapi siarannya munculnya fotonya kabel, kita mau cari di mana ya kan. Jadi membawa TV ke naik lantai yang atas dapat cari masih kurang bagus. Itu namanya kita cari frekuensi yang bagus ya. Nah, contohnya HP. Kita bisa dalam ruangan yang tertutup, nggak bagus ya, karena frekuensinya itu nggak bisa masuk signalnya nggak bisa masuk, terhalang ada tembok atau apanya ya kan. Ya, tapi miaoyu lah, itu ada di udara. Itu mungkin ilmuwan yang bisa dijelaskan lebih detail. Ya, semua keberadaannya itu menakjubkan. Termasuk saya ada menanam bunga, nanam pohon berbunga. Kok bisa datangnya kupu-kupu? Kok bisa tahu kupu-kupu ini ada bunga? Ada burung datang ngisap dia punya eh, sarinya. Kenapa? Ciuman mereka lebih tinggi dari manusia. Ya, jadi selalu masa bilang Zhong Shen Kayu Ling Xing ya, semua makhluk punya kemampuannya ya sendiri yang. Ya demikian juga untuk menjelaskan ya Miaoyu itu dari sudut penjelasan saya. Tapi kalau lebih bagus kita mendalami cerita master ya di sana lebih bagus ya lebih tepat ya. Oke, ini sharing saya ya kan ya. Kanan ya, Rimba Susyum sudah sharing ya. Dari beberapa poin saya melihat ya, apabila kita tidak paham, kita boleh mengulang ceramah master. Lalu masih nggak paham, kita boleh mencatat, membuat pertanyaan dalam diri kita, sehingga suatu saat mungkin akan ada jawaban yang akan kita temui. Lalu itu ya cerita tentang keberadaan yang menakjubkan antara ada dan kekosongan. Seperti tadi ya, kita kan briefing tentang itu ya, kegiatan pembekatan akhir tahun, kita juga merasakan keberadaan menakjubkan. Bagaimana kita di Medan, kita merasakan seperti di puncak Burung Nasar.
tersambung dengan itu frekuensi ya, merasakan Buddha membabarkan Dharma di puncak Burung Nasar, kita di sini juga mau terkoneksi dengan bersungguh hati, bagaimana hati kita terkoneksi dan terasa menakjubkan. Kayaknya rimba sesio. Secie Elisa. Ya, Ini ada chat ya dari Linda Secie. Apakah Linda Secie bisa sharing bersama kita? Ini Linda Secie. Joyce Seci, Vivi Liang ya. Oh, silakan. Silakan Secie William sharing. Cảm ơn San Rừng Khai Sứ, cảm ơn Sư Siêu Sư Chế, cảm ơn Amir dan Elisa Intan Sư Chế. Jadi di sini dikatakan dalam ceramah Master tentang kebijaksanaan. Jadi kita haruslah bisa memupuk kebijaksanaan dan juga bersamaan dengan memupuk berkah. Dan dikatakan bahwa semakin besar ikrar kita, kekuatan kita semakin besar. Jadi kita akan memperoleh kemurnian di dalam Dharma ini. Dan dalam pelatihan diri, kita jangan selalu merasa lebih tinggi atau lebih menonjol dari orang lain. Tetapi kita harus bisa mengembangkan welas asih dan kebijaksanaan ini. Dan juga dengan pikiran murni dan fokus, kita tidak akan timbul kerisauan atau berpikiran jahat. Inilah kebijaksanaan. Jadi dengan kita berpikiran baik, welas asih dan kebijaksanaan, kita akan bertekad untuk bisa juga membimbing orang lain. Sehingga kita akan mencapai prinsip ke dalam yaitu harmonis yang sempurna. Banyak orang yang tidak bisa melepas kerisauan mereka, yaitu saat mereka sedang melakukan perbuatan amal baik, di dalam pikiran mereka masih memiliki kemelekatan. Ada 10 mara atau rintangan, yaitu salah satunya adalah mara dari perbuatan baik. Kita telah melakukan perbuatan baik, tapi kita terus menyimpannya di dalam hati. Kita berpikir bahwa saya harus mendapatkan pahala kebajikan. Dan juga kita kehilangan motivasi awal. Dan seharusnya kita itu bisa memiliki kebijaksanaan dari kekosongan sejati. Kehidupan yang tidak bisa melepas, sehingga kita tidak akan hidup dengan bahagia. Jadi kita harus juga belajar melepas. Kita jangan lagi meremehkan kemampuan kita, dan kita juga harus menggunakan potensi kita untuk mencapai cinta kasih universal. Kita bisa juga membuang sampah-sampah atau kekotoran batin ini. Dan inilah kebijaksanaan murni. Dan dikatakan bahwa kita juga harus bisa melakukan 3 latihan tanpa celah, yaitu dengan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Jadi di dalam pikiran benar ini, ya kita harus bisa mengamati dan menimbang tentang 4 kebenaran mulia. Dengan kekuatan perenungan, inilah yang disebut kita berpikiran benar. 4 kebenaran mulia itu adalah dasar dari 37 faktor pencerahan. Dan juga ini adalah dasar ajaran Buddha. Dan 6 paramita itu adalah proses mempelajari ajaran Buddha. Jika kita sudah dapat memahami 4 kebenaran mulia,
kita akan memiliki niat dan pikiran yang benar. Artinya pemahaman dan pandangan kita akan benar, sehingga tindakan kita juga akan lurus. Dalam Sutra Kristigarbha dikatakan, semua makhluk di Jambu Vipa dalam setiap tindakan dan pikiran senantiasa menciptakan karma. Setiap hal yang kita ucapkan atau lakukan tidak terlepas dari karma. Jadi jika kita ingin mengajak orang lain itu berbuat baik dan membimbing orang ke jalan benar, berarti kita telah melakukan kebaikan lewat ucapan. Dan juga dalam melatih diri, kita tidak lagi menciptakan karma buruk. Jadi dikatakan bahwa di dalam 10 ikrar Samantabhadra itu adalah dikatakan bersahabatlah dengan semua makhluk. Berarti kita tidak membuat semua makhluk itu menciptakan karma buruk. Juga kita harus membuat mereka bersukacita. Dengan demikianlah kita baru bisa menciptakan pahala. Jadi menciptakan karma baik itu lewat ucapan, yaitu membuat mereka itu bisa menanam benih kebajikan dan tidak lagi melekat pada pemikiran sendiri. Dan yang paling penting adalah dikatakan oleh Bodhisattva Samantabhadra, hendaknya membimbing semua makhluk dengan kelembutan dan sikap bersahabat. Jadi dalam mempelajari ajaran Buddha ini, segala pikiran dan pandangan kita harus mengarah pada semua makhluk. Dan juga membimbing semua makhluk agar mengembangkan karma baik. Inilah pikiran dan niat yang benar. Dan juga dikatakan benih dan kondisi ini dipupuk dalam waktu yang panjang, yaitu untuk melatih diri dan menghimpun pahala. Kita para Buddha itu juga menghabiskan waktu 3 asamkhya kalpa. Jadi selain memupuk berkah juga harus memupuk kebijaksanaan. Dan juga kita harus bisa sampai mencapai kebudaan, yaitu dengan kita mengikuti proses ini setahap demi setahap dalam menapaki jalan bodhisattva ini. Dan juga dengan kita memahami 4 kebenaran mulia dan 12 mata rantai sebab musabab ini, yaitu di dalamnya ada ketidaktahuan bentuk-bentuk karma, kesadaran nama dan rupa, 6 indera ini, kontak, perasaan, keinginan, kemelekatan, eksistensi dan kelahiran, tua, sakit, dan meninggal. Jadi semuanya ini terdapat di dalam 12 sebab musabab. Dan juga dengan ketidaktahuan itu membawa noda batin dan menimbulkan dorongan pikiran yang bisa menimbulkan kesadaran. Dan kesadaran karma itu mengaktifkan kesadaran ketujuh. Sedangkan kesadaran ketujuh itu adalah persepsi. Dan persepsi dan pandangan itu untuk mengaktifkan kesadaran keenam. Jadi didukung oleh berbagai objek luar, kesadaran keenam membuat tubuh ini menciptakan karma. Dan karma yang tertanam di dalam kesadaran akan menyebabkan kelahiran batin dan jasmani. Inilah yang disebut dengan 6 indera. 6 indera itu akan tumbuh di dalam janin ini. Setelah 10 bulan itu akan berkembang membentuk 6 indera yang sempurna. Dan akhirnya lahir
dan bersentuhan dengan dunia luar. Jadi manusia bertumbuh seiring kontak dengan dunia luar. Dengan benih karma yang dibawa dari masa lalu, ditambah dengan berbagai kondisi pendukung di kemudian hari, manusia merasakan berbagai perasaan, yaitu perasaan menderita dan bahagia. Kontak yang menimbulkan perasaan ini, akhirnya manusia kembali menciptakan karma. Dengan adanya perasaan, akan ada keinginan. Jadi perasaan itu menimbulkan keinginan. Apa yang diinginkan dan tidak diinginkan, inilah manusia kembali ciptakan karma. Sehingga timbullah kemelekatan dan keberadaan. Benih yang ditanam masa lalu kini bisa telah berbuah. Saat benih ini berbuah, manusia kembali menciptakan benih baru. Rangkaian benih dan buah ini terus-menerus berputar dalam sebuah siklus, sehingga dalam satu kehidupan pun berakhir. Dan juga benih untuk kehidupan mendatang kembali tertanam. Inilah 12 sebab musabab yang saling bergantungan. Jadi ini adalah tentang 12 nidana. Jadi semuanya ada berhubungan antara ketergantungan antara satu dan lainnya, sehingga menimbulkan karma dan akhirnya lahir lagi sebagai manusia. Demikian terus berputar. Jadi kita harus juga benar-benar memahami tentang 4 kebenaran mulia dan 12 mata rantai sebab musabab ini. 感恩师兄师姐。 Iya, kangen ya Vivi Liang Secie yang sudah sharing ya secara detail ya tentang ajaran Buddha ya. Jadi yang saya coba ya tadi yang mengenai kebijaksanaan ya. Jadi kita Sesiung Secie Pusaman ya, selalu kita dalam hidup ini ya, kita perlu kebijaksanaan ya dalam menentukan keputusan kita. Jadi kebijaksanaan ini datangnya dari mana ya? Jadi sebelum adanya kebijaksanaan ini tentunya dari sila dulu ya. Kita mematuhi sila, terus samadhi ya. Samadhi itu kita dalam ketenangan. Jadi itu salah satu ya yang disaringkan, saya coba simpulkan ya dari Vipil yang Secie Kangen. Dan Sesiong Secie ada yang mau sharing lagi? Jadi kalau belum ada, ini saya ada siapkan satu PPT ya. Ini izin ya, Secie Susanti, saya sharing PPT ya. Oke, apakah PPT saya? Oke, Sisyong. Oke, saya coba. Ini sudah lama. Belum Sesiong. PPT-nya belum. Oke, ini sudah. Masih belum. Oke, coba saya ini udah lama nggak pegang ini ya, jadi agak ini. Oke, saya screen. Wah, nggak bisa ya sepertinya ya. Oke, mungkin saya nggak bisa share PPT saya. Kita masuk di quiz saja, Secie. Oh, boleh Sesiong. Hmm. Mungkin Sesiong dulu ya memulainya ya kuisnya. Nah, Saya di akhir kuis. Kangen Sesiong. dan ya.
Oke, kita masuk di kuis ya, Susanti Sece. Oke, seperti biasa ya, cara menjawab kuis ini ada di chat everyone ya. Jadi ini Sesiung Sece Pusan minta di rename ya, supaya untuk membantu tim Sinfa Siang untuk merekap ya pemenang dari mana ya. Jadi kita mulai dari nomor 13. Oke, di bawah ini adalah 5 bagian dari tubuh Dharma, kecuali ya A. Aroma dari pembebasan, B. Aroma dari kebenaran, C. Aroma dari sila, D. Aroma dari pengetahuan dan pandangan akan pembebasan, E. Aroma dari samadhi. Silakan Sesiung Sece di chat di everyone ya. Ya, ada yang jawab E, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke, sudah close. Kita lihat jawabannya adalah B ya, aroma dari kebenaran ya. Oke, kita lanjut di 14. Pada tahun 2019, para bodhisattva Taipei pulang dari mana? A. Malaysia, B. Singapura, C. Nepal, D. Myanmar, E. Thailand. Kita lihat jawabannya. Ada jawab C, D. Oke, yang benar adalah D ya, Myanmar. Sudah di close. Nomor 15. Apa yang terjadi di Taitung Tanan ya pada tahun 1969? A. Kebakaran besar. Tanah longsor. C. Hujan badai. D. Banjir bandang. E. Ledakan gas. Di Taitung Tanan ya tahun 1969. Oke, 15. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Oke, udah di close. Kita lihat jawabannya adalah A, kebakaran besar. Ya. Oke, kita lanjut di 16. Apa model tanggap darurat yang digunakan di pasca bencana Topan Keksana Filipina? A. Bahan pangan. B. Perumahan cinta kasih. C. Kartu bantuan. D. Selimut ramah lingkungan. E. Bantuan lewat pemberian upah. Banyak yang menjawab E dan sudah di close. Jawabannya adalah E. Benar ya, bantuan lewat pemberian upah. Di 17. Sifat hakiki manusia adalah apa? A. Kesadaran. B. Kebajikan. C. Kebingungan. D. Kekosongan. E. Tidak ada yang benar. Oke, banyak yang menjawab B juga. Sudah di close. Ya, benar ya. B. Kebajikan. Kita lanjut di nomor 18. Master memberikan semangat kepada para orang tua agar tidak demensia dengan mengatakan apa? A. Mendengarkan Dharma. B. Melakukan praktek baik. C. Menggunakan hati. D. Mengingat apa yang telah dilakukan di masa lalu. E. Mengingat kebajikan. Kita lihat jawabannya. Ada D, B, A. F nggak ada ya. Oke, sudah di close. Jawabannya adalah D. Mengingat ya apa yang telah dilakukan di masa lalu.
uang na inian, uang na ilan ya. Oke, lanjut Secie. Elisa, kan en. Kan ambil Susio. Soal 19. Alam dewa, manusia, asura, neraka, setan kelaparan, dan binatang disebut sebagai A. 6 alam kebangkitan, B. 6 alam kebenaran, C. 6 alam samsara, D. 6 alam ketidakkekalan, E. 6 alam suci. Jawaban yang benar adalah C. Udah di close ya. 6 alam samsara. Kita lanjut pertanyaan ke-20. Sebersih niat bodhisattva dinamakan A. Keyakinan, B. Ketulusan, C. Keagungan, D. Kebajikan, E. Keadilan. Jawaban sesi bervariasi ya. Kita tunggu jawaban yang benar. Udah di close. D. Kebajikan adalah sebersih pikiran bodhisattva. Dan kita lanjut soal 21. Titik-titik adalah cahaya dari kebijaksanaan. A. Obor kebijaksanaan, B. Obor kejayaan, C. Obor kekayaan, D. Obor kehendak, E. Obor keteguhan. Jawabannya udah close ya. Jawaban yang benar adalah obor kebijaksanaan. Soal nomor 22, 6 akar juga termasuk A. Kekerasan, B. Kesadaran, C. Kebodohan, D. Keyakinan, E. Keteguhan. Jawaban yang benar adalah 6 akar termasuk kesadaran. Lanjut ke soal 23. Apa yang adalah kata pengantar dari Sutra Teratai? A. Sutra makna tanpa batas, B. Sutra agama, C. Sutra Pitaka, D. Sutra Avatamsaka, E. Sutra Bakti seorang anak. Jawaban yang benar adalah Sutra makna tanpa batas adalah kata pengantar dari Sutra Teratai. Soal terakhir, 24. Dharma bajik adalah A. Aroma tidak harum, B. Aroma pohon, C. Aroma harum, D. Aroma binatang, E. Aroma surgawi. Susung Suci pada menjawab sama ya. Jawaban yang benar adalah Suaranya termute. Jawabannya benar adalah aroma harum adalah Dharma bajik. Untuk menunggu rekapan pemenang, apakah masih ada Susung Suci yang ingin berbagi? Mungkin di slide apa terasa menarik ya. Ada hati terketuk ataupun pertanyaan, kita belajar bersama, berbagi. Pertanyaan-pertanyaan akan membuat kita melihat kembali. Bisa membuat kita melihat kembali apa yang kita pelajari dari ceramah Master malam ini. Welcome ya Susung Suci Man. Kan En. Ami Susung, apakah mau... Oh, ini Sani Suci ya? Apakah Sani Suci mau berbagi dengan kita sharing? Kita butuh juga informasi tentang kekosongan ya. Coba dibaca, saya baca Oh, ya. saya baca ya. Hmm. Saya baca ya. Terus. Dari Sani Suci. Kekosongan bukan berarti tidak ada atau nihil.
tetapi menunjukkan realitas mendalam bahwa segala sesuatu tidak memiliki keberadaan yang tetap. Semua fenomena muncul dari sebab akibat. Semua fenomena muncul dari sebab akibat. Kekosongan tidak menghapus keberadaan, tapi juga memungkinkan keberadaan muncul. Tanpa kekosongan, tidak ada ruang untuk sesuatu yang baru. Sehingga kekosongan adalah sumber potensial tanpa batas atau memunculkan keberadaan yang menakjubkan. Oke, ini Sana Sece hanya tulis di chat ya. Ya. Jadi kalau boleh saya umpamakan ya. Sesi umpamakan dulu nggak apa-apa. Ya, itu seperti gelas kosong ya. Jadi kalau kita mau meresapi ini ya, air dharma ya, gelas kita itu harus kita kosongkan dulu gitu. Jadi air dharma yang kita terima itu murni gitu. Jadi air dharma dalam satu gelas itu kalau kita sudah kosong, ya kita isi sehingga penuh. Kita penuh kita resap, artinya kita minum. Lalu menjadi kosong kembali dan itu berjalan terus-menerus. Jadi ya saya coba link ke sana aja ya, sederhana. Oke, ini ada Joyce ya, Joyce bacaannya Joyce ya. Mau sharing silakan. Kanten ya Sece Joyce. Malam. Suaranya bergema. Silakan Sece. Sece Joyce, silakan. Malam Sece semuanya. Ya, Malam Linda Sece. Kak. Silakan. Malam Elisa 师姐 sama Amishu 师兄，感恩上开始。Suaranya masih gemar ya? Masih bergema Linda Sece. Sekarang Masih bergema. Masih bergema ya. Oke, suaranya masih gemar lagi nggak? Udah Masih baik. gemar. Silakan Sece. Kangen. 感恩生日开始，白皮什么？malam semua 师兄师姐，感恩定心法相，感恩师兄师姐yang telah sharing ya. Jadi hari ini KN ya diberikan waktu ya untuk sharing. Hari ini tentang segala kondisi pendukung yang berkumpul adalah keberadaan yang menakjubkan di dalam kekosongan. Jadi 聚会 空中妙有. Jadi yang saya dapat ada dua ya kesimpulannya. Yang pertama adalah perkumpulan yang dipilih harus tepat, akan sesuai dengan segala kondisi pendukung yang memiliki keberadaan yang menakjubkan di dalam ada kekosongan. Ini terjadi dalam waktu dan ruang. Ruangannya tetap sama walaupun jaraknya jauh. Ya. Jadi ruangannya tetap sama, jauh atau dekat, tapi tetap saja selalu dengan tindakan akumulasi menanami sayur-sayurnya di dalam lahan batin kita dan menjaga lahan batinnya tumbuh dengan tidak menghasilkan rumput-rumput liar, tidak membedakan tanaman yang dihasilnya melimpah atau sama sekali tidak menumbuhnya, tetap saja sama memberikan kesamaan suhu udaranya. Yang kedua adalah
orang-orang yang membabarkan Dharma menjauhkan diri dari urusan dunia dan berdiam pada perhatian benar. Jadi kita mengetahui ya, para makhluk ya, mereka selalu ya mendekati dengan urusan duniawi. Ya, mereka selalu berdampingi dengan kerisauan dan ketidaktahuan dan penyesalan. Ketika mereka bisa menjauhi diri dari urusan dunia, sama sekali mereka bisa bersumbangsi dengan tanpa pamrih. Ya, mereka bisa mengasah pada dirinya yang biasanya mereka tidak pernah melakukannya. Mereka tidak pernah bertindak demikian. Mereka tidak pernah mengalami pengasahan dari dirinya ya, baik itu tubuh atau di dalam batinnya. Jadi mereka bisa ketika mereka bisa mencapai untuk bisa memberi kedamaian pada para makhluk, mereka akan mendapatkan rasa bersukacita ya, atau memupuk berkah di dalam batinnya ya. Jadi inilah yang inilah orang yang sering membabarkan Dharma ya. Mereka menggunakan waktu ruang itu dengan sepadat-padatnya untuk memperbanyak memupuk mengakumulasi pada berkah-berkah ya, dan juga mereka bisa menemukan kebijaksanaannya kan semua sesuai suci. Ya, Kangen ya, Linda Sejie ya sharing tentang Cheng Kong Miao Yu kembali ya. Jadi oke, ini pemenang kuis sudah ada ya. Jadi saya bacakan dulu 13 sampai 18 ya, Sejie Elisa. Jadi selamat ya kepada Dona Andrian Sejie dari Barat 1. Yang 14 tidak ada pemenang. 15 ya Gracia Wijaya Sejie dari Jambi. 16 Sylvie Sejie dari Pusat. 17 Lin Chiuyen Sejie dari Pusat. 18 Yenilau Sejie dari Jambi. 19 Hevi Triana Sejie dari Palembang. 20 Ani Ernawati Sejie dari Timur. 21 Hadinata Sisyong Barat 2. 22 Yeni Sari Sejie dari Bandung. 23 Netili Sejie dari Tebing Tinggi. 24 Rory Sejie dari Medan. Silakan ya Sisyong Sejie yang ingin berbagi ya dari ceramah hari ini, kegembiraan ataupun menemukan sesuatu apa yang berharga dalam kita ini di Jalan Bodhisattva Suci ya. Kita harus berpegang. Silakan Sisyong Sejie Man. Malam Sejie. Kangen Hevi Triana Sejie, silakan langsung berbagi kepada kita semua. Kangen. Kangen Sejie Elisa, kangen kepada Sesyong Amir, kangen kepada semua tim Simpasiang, kangen kepada Sangren Haise. Kangen ya Sesyong Sejie Man. Tadi saya ada menyimak sedikit ceramah Master hari ini tentang meyakini dan memahami Dharma. Meyakini dan memahami Dharma dalam mempelajari Dharma dengan seksama. Kita meyakini dan memahami Dharma adalah untuk menyadarkan kita jangan sampai timbul kerisauan dan kegelapan batin ya Sesyong Sejie. Dengan Dharma dapat melindungi diri kita agar senantiasa menjaga pikiran dan hati kita supaya tenang dan jernih tanpa celah.
dengan bersungguh-sungguh menerapkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa membangkitkan tekad dan tiada rintangan. Dengan meyakini Dharma juga sama dengan menumbuhkan kebijaksanaan. Master berkata tadi, kita seringkali malas dan lelah untuk meyakini Dharma. Membangkitkan tekad awal sangat terasa sulit jika kita tidak meyakini dan memahami Dharma. Saya juga sangat setuju dengan pandangan Sesyung Amir tadi, bahwa Dharma sama seperti perisai yang melindungi tubuh dan noda batin kita, supaya hati kita tetap tenang dan tidak timbul noda batin. Sama seperti kita meyakini bahwa kita meyakini Master adalah guru yang paling sempurna dan maha benar untuk kita ikuti dan meyakini semua ajaran Master. Kita harus terjun ke tengah masyarakat dengan mempraktekkan Dharma yang telah kita serap. Mendengar ajaran Master untuk menjadi murid idaman Master.感恩 Sece Elisa dan Sesyung Amir.感恩 Sesyung Seceman. Dan Heavy Triana Sece ya. Dan sharingnya begitu baik ya. Yang tadi Heavy Triana Sece sharing dengan Amir Sesyung tentang itu ya, juga menyerap Dharma. Teringat Ya. ini pernah dengar bahwasanya dalam menyerap bertemu Dharma dan belajar ya, kita bagaikan itu bejana atau cangkir. Apakah cangkir kita itu bersih, kotor, atau kita terbalik, ataupun bocor. Jadi itu akan menentukan bagaimana kita dapat manfaat dari mendengar Dharma. Jadi itu kembali kepada diri kita, lihat kembali, bertanya, benjana saya yang bagaimana ya? Kenapa saya masih belum bisa paham? Saya sendiri juga merasa dulu mungkin karena benjana tutup. Jadi yang dengar seperti terlewatkan. Benar. Nah, Iya, jadi sekarang betul. mulai Iya. lagi koreksi apa yang benar atau ada yang masih kurang, lebih bersungguh hati dan terasa ada manfaatnya, bisa melihat-lihat yang terhubung, sedikit yang terhubung. Kan Iya, ya, Heavy iya, Sece. benar. Kan Sece Intan. Kan. Kan ya, Sesyung Sece Pusatman, kita di penghujung ya, sudah lewat 3 menit. Jadi juga kita sangat bersyukur ya, kita dapat belajar bersama ya dari sharing Sesyung Sece. Ya, ada yang kita dapatkan dan juga kita lanjut ya di pembacaan kosakata ya. Ini ada pusat ya yang baca ya. Oh, malam ini tidak ada kata ya. Oke, kan ya haliman Sesyung. Sebelum menutup ini Simfasya malam ini ya, mungkin Sesyung Sece kita boleh itu melihat lagi ya video malam ini. Ada tentang itu bagaimana kita udah yakin menapaki jalan Bodhisattva di Seci bertahun-tahun, bagaimana kita bisa tidak ada penyesalan. Ataupun kita udah berjalan, tapi kita kenapa dengan satu kata orang aja membuat kita, oh ya, itu cara Master menjelaskannya itu begitu baik ya. Mungkin kita boleh ini melihat kembali dan membuat kekuatan kita. Kita udah yakin di sini, kita ikutin terus ajaran Master dan Master sebagai center kita untuk menjalankan dan kita bersukacita bersama. Kan? Sebelum Sesyung Seceman itu ya mengakhiri Zoom ini, mungkin Sesyung Sece harus melakukan absensi. Oke. Tajia Cincili ya, kita memberikan penghormatan. 大家请起立，请合掌，向佛、菩萨及上人行上问讯、一问讯。
再问讯，三问讯。祝福大家，阿弥陀佛，明天见，阿弥陀佛，感恩 Elisa师姐，感感恩师恩阿弥师兄，兄，晚感安。感恩semua师兄师姐们。师兄师姐们。